Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Dr. Muhammad Saleh MPD, dosen mitra mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Asri Ismail SPD MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat bertemu di kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Globalisasi, Pengaruh Bahasa Asing Terhadap Bahasa Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Rosmina dengan nomor induk mahasiswa 230207602007 dari program studi D4 Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar tahun akademik 2023. Poin presentasi pertama yaitu abstrak. Di era globalisasi saat ini, pengaruh bahasa asing khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa global sulit untuk dihindari. Hegemoni ini terlihat pada berbagai sektor penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris semakin meluas. Namun, gejala ini tidak boleh diabaikan karena dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia perlu terus eksis dan menjadi kebanggaan bangsa, serta harus tetap berdaulat di tanah air. Oleh karena itu, diperlukan dorongan terhadap sikap positif masyarakat Indonesia agar tetap setia pada bahasa nasionalnya. Semangat nasionalisme tidak perlu luntur akibat globalisasi. Internasionalisasi dalam konteks globalisasi di Indonesia hendaknya tidak dimaknai sebagai penghapusan bahasa Indonesia, melainkan sebagai upaya pencocokan, penerjemahan, dan penyerapan. Selanjutnya, pendahuluan. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai Bahasa Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itulah bahasa Indonesia mulai berkembang sehingga bahasa Indonesia mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Karena bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang digunakan berbagai media transmisi dalam dunia pendidikan di Indonesia, sehingga bahasa Indonesia juga berperan penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya dan mengembangkan sumber daya manusia yang relevan dengan perkembangan saat ini. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur, bertujuan untuk memperinci data dan berupaya memberikan wawasan baru yang sesuai. Data dan informasi diperoleh dari sumber-sumber ilmiah seperti karya ilmiah, buku, artikel, dan sumber-sumber internet lainnya yang dapat dijadikan landasan di dalam penelitian. Selanjutnya, artikel ini juga disusun dengan menggunakan metode analisa. Ini memungkinkan penulis untuk mencari seluruh ide dan informasi yang sesuai dengan topik dan pembahasan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Mengenal globalisasi. Menurut Giddens, globalisasi adalah hubungan sosial antar negara. Satu negara memengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain dalam berbagai cara. Hampir identik dengan definisi Giddens. Wethers mendefinisikan globalisasi sebagai proses sosial di mana batas-batas geografis menjadi kurang penting. Dengan cara ini, setiap orang akan merasa lebih dekat dengan orang lain. Berbeda dari Giddens dan Wethers, Thomas Rason mendefinisikan globalisasi sebagai proses penyusutan dunia terkait dengan betapa mudahnya berinteraksi dengan seseorang di suatu negara, seseorang di negara lain. Selanjutnya, sejarah bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Bahasa asing di negara Indonesia mempunyai pengaruh besar bagi Indonesia itu sendiri. Pengaruh yang diberi pun beraneka ragam. Ada yang memberikan pengaruh positif dan tidak jarang juga ada yang memberikan pengaruh negatif. Dengan keberadaan bahasa Inggris atau bahasa asing sebagai bahasa internasional, pendidikan Indonesia mulai dari taman bermain sampai dengan universitas memiliki kurikulum dan pelajaran tentang bahasa Inggris. Ini dilakukan agar sumber daya manusia Indonesia dapat ikut andil dalam globalisasi dunia. Pengaruh yang cukup positif bukan? Lalu ada pengaruh negatif dari bahasa asing itu sendiri? Belakangan ini pengaruh negatif dari bahasa asing tersebut sudah terlihat, seperti pada perkembangan anak. Cara pemakaian bahasa belakangan ini yang sedang populer di semua kalangan adalah penggunaan bahasa campur aduk. Bahasa Indonesia dikombinasikan dengan bahasa asing. Banyak anak-anak sekarang yang merasa lebih percaya diri dan gaul jika menggunakan bahasa campur aduk tersebut. Ini jelas mengurangi kekaedahan dan kebahasaan akan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan itu sendiri. Kesimpulan, bahasa-bahasa asing yang masuk ke Indonesia dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Karena masuknya bahasa asing membuat bahasa Indonesia yang sedang berkembang saat ini mulai sedikit terlupakan oleh sebagian remaja. Bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional dapat mengalihkan perhatian masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Hal ini terjadi karena untuk berkompetisi dengan negara lain, tentu masyarakat Indonesia lebih cenderung beralih kepada bahasa Inggris, sehingga bahasa Indonesia mulai terlupakan. Bukan hanya itu, bahkan sampai saat ini bahasa Indonesia juga telah dicampur adukan dengan bahasa-bahasa lain sehingga muncullah istilah bahasa asing. Itulah tadi presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih telah menonton hingga akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.